service akan kemudian membantu mendongkrak Singkatnya, Yes. selama ada customer, di situ mesti ada service. Exactly. Titik. Exactly. Exactly. Halo, apa kabar? Jumpa lagi di Podcast Squad. Podcast yang membahas dinamika seputar service excellence dan juga customer experience. Melanjutkan topik kita sebelumnya, kita sempat membahas salah satu quote yang menarik dari salah satu bapaknya manajemen modern, yaitu Peter Drucker ya. Quote yang pernah beliau sampaikan tahun 60-70-an, itu masih relevan sampai sekarang, yaitu the primary purpose of a business is to create and keep a customer. Ya, jadi memang kita bukan hanya mencari customer yang memang diwakili oleh upaya-upaya marketing, tapi juga kita bisa memaintain customer dengan service yang excellent. Biar customer semakin betah, loyal, dan kemudian terus engage dengan kita apapun produk dan juga manfaat yang kita tawarkan. Nah, oleh karena itu topik kita berikutnya sangat menarik. Karena kita akan coba membahas nih keterkaitan antara marketing and service. Kalau Pak Tony, gimana nih kira-kira keterkaitan antara dua elemen ini? Oke, by the way tadi yang quote-nya Peter Drucker itu memang populer ya di tahun 60-an, 70-an bahkan sampai sekarang. Tapi saya pernah baca bahwa itu dinyatakan, diungkapkan oleh Peter Drucker tuh kalau nggak salah tahun 58. Oh, okay. Iya, jadi justru sebelum tahun 60 gitu ya. Jadi itu udah tua sekali. Tapi saya pikir itu masih relevan dan akan terus relevan ya. Yes. Jadi simple sekali bahwa organisasi atau business organization atau perusahaan itu memang harus create customer, ngedapetin customer, habis itu mempertahankan atau maintain customer. Ya memang sekilas ya kalau kita lihat dua purpose utama perusahaan tadi, pertama memang kita harus berupaya agar produk atau jasa kita atau brand kita itu dipilih oleh customer. Itu dulu dong, ya dipilih dulu kita. Mereka kenal dengan produk atau jasa atau brand kita, mereka ada kecenderungan untuk merasa cocok gitu ya, memberikan penilaian lebih sampai mereka memutuskan untuk memilih, membeli atau bertransaksi. Ya memang itu mau nggak mau, suka nggak suka adalah hal yang memang harus kita utamakan ya, ngedapetin customer. Dan untuk upaya kita bisa dipilih customer, bisa customer itu bertransaksi sama kita, memang dibutuhkan upaya-upaya marketing yang optimal. Ya, marketingnya harus bagus di situ. Ya, marketing secara umum ya, mulai dari pengembangan produknya, pricingnya, promotionnya, distribusinya, ya, brandingnya dan sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya yang juga penting adalah kalau customer ini sudah menyatakan dan memutuskan, oke, saya mau membeli produk atau jasa Anda. Ya. Di transaksi yang pertama kali dia lakukan, nah, di situ sudah ada tuntutan buat kita sebagai perusahaan. Bagaimana ketika mereka bertransaksi untuk pertama kalinya, mereka satisfied. Dan mau terus bersama dengan kita, mau terus menggunakan atau menikmati produk atau jasa kita. Bahkan kita berharap mau membeli lagi, membeli lebih banyak, lebih sering. Nah, jadi pertanyaannya bukan hanya mampu nggak kita mendapatkan customer. Oke, dapetin customer, good. Tapi pertanyaan penting berikutnya adalah mampu nggak kita mempertahankan dia, gitu. Supaya jangan lepas, supaya kita bisa cross-selling, upselling, bahkan bisa dapat rekomendasi dia. Nah, disinilah dibutuhkan upaya service quality. Nah, jadi upaya marketing itu mendorong perusahaan supaya dia dipilih oleh calon customer. Nah, ketika calon customer sudah menjadi customer yang bertransaksi, bagaimana kita mempertahankan dia, memuaskan dia dalam jangka panjang, disitulah upaya marketing. Nah, banyak orang yang ya mungkin persepsinya beda-beda ya. Kalau persepsi beda-beda berarti sebagian ada yang tepat, ada yang kurang tepat gitu ya. Sebagian orang mengatakan bahwa yang penting marketing. Ya, itu harus lebih kita utamakan. Nanti kalau ada service itu adalah bagian dari marketing. Jadi seakan-akan service itu adalah bagian dari marketing. Gitu. Ada yang persepsinya seperti itu. Ada juga yang lain yang mengatakan bahwa kebalik. Ya, yang penting itu service. Ya, jadi service itu payungnya, marketing itu bagian dari service. Kalau yang tadi pertama itu marketing payungnya, service adalah bagiannya. Nah, itu dua kemungkinan kan? Dengan catatan service itu adalah memberi manfaat dan pengalaman. Di situ kuncinya. Jadi besar dia. Jadi tergantung pada bagaimana kita mendefinisikan marketing dan mendefinisikan service. Nah, itu dua kemungkinan hubungan ya. Yang
satu marketing payungnya service, yang satu lagi service adalah payungnya marketing. Oke. Kemungkinan ketiga, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, mereka berjalan sendiri-sendiri. Kemungkinan ketiga, ya. Kemungkinan keempat, ada irisannya antara marketing dan service. Jadi ada sebagian upaya, inisiatif atau action yang di situ ada marketingnya sekaligus ada service-nya. Tapi ada juga yang pure marketing, ada juga yang pure service. Saya pribadi lebih condong kepada yang keempat. Yang keempat justru. Marketing sama service itu adalah dua inisiatif yang beririsan. Dan makin ke sini, irisannya makin banyak. Irisannya makin banyak. Jadi dua inisiatif ini semakin ngeblend. Ya, contohnya apa? Yang saya bisa kasih ilustrasi ya. Kalau Mas Iqbal misalnya mau beli motor, datang ke salah satu dealer. Pertama kali datang, disambut, dilayani oleh sales people. Selamat pagi Pak, bisa dibantu? Oh, saya mau tanya-tanya motor. Oh baik Pak, silakan. Ini model terbaru dari kami. Dia memberi penjelasan kan? Dia memberi penjelasan. Dia mempersilakan Anda untuk duduk atau mempersilakan Anda untuk riding test, riding test gitu kan? Dia mungkin menyuguhkan minuman, dia menunjukkan senyumnya, dia menanyakan nama Mas Iqbal, dia menyebutkan nama Mas Iqbal. Pertanyaan saya, di momen beberapa menit awal, salesperson ini menyambut, mempersilakan duduk, menjelaskan, menunjukkan senyum dan sebagainya, itu pekerjaan selling, marketing, jualan, atau pekerjaan service? Coba jawab. Yang dia lakukan di beberapa menit awal itu pekerjaan menjual atau pekerjaan melayani, coba? Betul. Momen interaksinya service ya, saya pikir ya. Tapi saya saya agak sedikit memperlebarkan, ini menarik sekali ya, karena jangan-jangan nanti saya justru punya opini jangan-jangan yang kedua, karena begini, tadi yang saya pinjam kata-kata Pak Indra bahwa kalau kita bicara tentang even sebelum kita memberikan manfaat kan kita juga harus tahu, kita punya orientasi kepada customer apa kebutuhannya, apa harapannya, dan sebelum kita membuat upaya marketing dengan segala segmenting, targeting, positioning, branding, bahkan kita harus tahu siapa customer kita kan, dan kita bicara tentang, itu bicara service juga, bahkan at the very beginning of our effort untuk kemudian bisa sukses dalam dunia bisnis, service sudah bermain di situ. Nah itu yang saya mau tanya, jadi ini Mas Iqbal nih, lagi dilayani tadi sama seorang sales kan? Misalnya, saya lagi ngomong-ngomong, saya dengan orang yang di luar Mas Iqbal dan petugas tadi, saya mau tanya misalnya, itu salesnya yang lagi melayani si customer itu, dia lagi menjual atau lagi melayani? Apakah dia sedang menjual ataukah dia sedang melayani? Jawabannya apakah dia sedang menjual, yes or no? Yes dong? Iya. Iya dong, dia lagi menjual dong. Ya, ada calon konsumen nanya-nanya, ini dia nih. Mudah-mudahan bisa transaksi. Dicinta ulang tiba. Iya, saya bisa dapat insentif. Artinya dia lagi menjual. Tapi ketika dia menyambut, menunjukkan senyum, mempersilakan duduk, menanyakan nama, menyebutkan nama, mengatur kata-katanya, intonasinya, dan dia berusaha untuk memuaskan, menyenangkan, artinya dia juga sedang melayani. Berarti at the same time, at the same moment, kedua hal itu dilakukan secara bersama-sama. Nah, itu contoh saja bahwa akan banyak dan makin banyak upaya-upaya kita berinteraksi atau melakukan kontak dengan customer. Di situ kita melayani sekaligus menjual, atau sekaligus kita menjual tapi sekaligus juga melayani. Karena ada kaidah juga. Anda akan lebih mudah menjual, lebih lancar menjual kalau pelayanan Anda menyenangkan. Sebaliknya, kalau layanan Anda menyenangkan untuk waktu yang panjang, si customer akan lebih ringan hati untuk mau membeli lagi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi sebetulnya saya melihatnya irisan, kira-kira begitu hubungannya. Ya, bahkan saking dekatnya irisannya udah kayak apa ya? Saling berkelindan gitu. Jadi kita bisa coret untuk yang opsi ketiga bahwa antara marketing sama service nggak ada irisan sama sekali, kayaknya itu kita coret. Nah, itu kita coret. Nah, saya lebih cenderung yang tadi ya, ada irisan dan irisannya makin tebal. Nah, mungkin Pak Indra punya pendapat nih, masalah siapa yang lebih jadi payung untuk siapa, barangkali beliau punya pendapat yang berbeda, saya nggak tahu juga nih. Kalau saya akan mulai dari begini, dari melanjutkan pernyataan dari Pak Tony tadi bahwa, atau Mas Iqbal yang tadi ngomong ya, bahwa tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan dan menjaga customer. Mungkin perlu ditanya, why? Kenapa? Ya, jawaban sederhananya karena mereka yang gaji kita, kasarnya begitu kan. Kalau saya akan melihat lebih dalam lagi,
Karena itu pernyataan yang bagus sekali, karena di ujungnya apa yang akan terjadi kalau kita sudah mendapatkan dan kita jaga dengan baik, kita akan mendapatkan customer yang loyal. Dan kita semua tahu bahwa customer yang loyal adalah customer yang menghasilkan profit bagi kita. Jadi tujuannya itu, apapun namanya, marketing kayak, mau service kayak, whatever, tujuannya adalah menghasilkan customer yang loyal. Kenapa? Karena customer yang loyal itu adalah customer yang profitable bagi kita. Itu satu. Yang kedua juga, ada beberapa istilah yang kadang-kadang kecampur-campur tuh. Ada marketing, ada branding, ada service, ada customer service, ada customer satisfaction, ada service excellence, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya cuma mau bilang gini, apapun istilah yang dipakai, kalau itu menggambarkan service yang monggo silahkan, tarikin kursi, silahkan duduk bu, mau minum apa, dan seterusnya, itu makin kesini, mungkin makin sempit. Wilayahnya makin nggak banyak itu yang kesini. Mungkin masih ada very specialized industri dan seterusnya, tapi itu makin sempit. Sisanya ya bisnis like lah. Mau beli ini, kasih ini, prosesnya mudah, menyenangkan, reliable, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang, mungkin ada yang bilang bahwa service itu sudah tidak dibutuhkan lagi, I beg to differ. Jadi saya akan bilang, pendapat saya berbeda. Service yang model menghamba tadi, sudah akan berkurang. Tapi service dalam definisi saya, definisinya SQ Center, itu adalah memberi manfaat dan memberi pengalaman yang terbaik. Itu akan tetap selalu ada. Nah, cara menjualnya bagaimana? Manfaat tadi dan pengalaman tadi, ya itulah marketing. Ya, jadi saya sedikit berbeda dengan Pak Tony. Kalau Pak Tony bilang pilihannya keempat, saya pilihan keberapa tadi itu, bahwa kedua kalau nggak salah. Payungnya adalah service. Jadi dimulai dengan bertanya manfaat apa yang akan saya deliver, akan saya create dan deliver untuk customer saya. Bagaimana customer saya akan mengalami itu semua? Kalau udah dapat, baru saya pikir, nah gimana nih masalah brandingnya, gimana nih masalah pemasarannya, promosinya, memperkenalkan produk. Jadi itu di bawah payungnya memberi manfaat. Dan itu artinya di bawah service. Kira-kira sesimpel itu. Tapi whatever it is, balik ke pernyataan saya yang pertama tadi, bahwa ujungnya adalah menciptakan customer yang loyal. Sekarang penuh dengan istilah branding lah, istilah macam-macam itu. Tujuannya tetap sama. Kita dapetin tuh customer, kita jaga baik-baik supaya dia nggak kemana-mana. Kalau katanya Jeff Bezos, customer obsession sampai segitunya gitu ya. Dan itu yang bikin dia, konon katanya, bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia. Sempat ya. Sempat jadi sekarang orang kesalit terkaya. ya. Ya, sebelum tergeser oleh Pak Tony ya kayaknya ya. Amin. Oke. Ada yang mau ditambahkan Pak Tony? Ya, jadi memang tergantung definisinya ya. Kita bagaimana mendefinisikan marketing, bagaimana mendefinisikan service. Kalau kita mendefinisikan service ala SQ Center, bahwa service adalah upaya kita memberikan manfaat ya dengan memberikan atau menciptakan pengalaman yang terbaik. Ya memang itu on top of semua inisiatif kita pada customer, ya itu memberikan manfaat dengan pengalaman terbaik. Sementara untuk marketing atau pemasaran ya, itu definisi juga banyak. Ada dari marketing, American Marketing Association memberikan definisi ya macam-macam. Saya malah tertarik dengan salah satu penjelasan dari salah seorang guru marketing. Dia nggak terkenal, tapi di kalangan akademisi marketing dia ini termasuk yang top notch lah gitu. Jack Disseth. Ya Jack Disseth. Jack Disseth ini meneliti. Ya dia mempelajari dan dia berusaha untuk mencari konsep apa sebetulnya esensi marketing. Jadi bukan definisinya. Apa sebetulnya esensi dari marketing? Dan saya pernah dapat bocoran dari salah satu rekannya Jack Disseth. Rekannya nih. Ring satu nih ceritanya. Yang pernah kebetulan pernah menjadi dosen saya, dia bilang, saya baru dapat informasi dari Jack Disseth. Nah, saya soalnya sering kotak-kotakan sama beliau. Gitu. Akhirnya beliau menemukan apa itu esensi marketing. Dan ternyata dengan kalimat yang sangat sederhana. Esensi marketing adalah narrowing customers' choices. Narrowing the choices for the customers. Itu aja.
Selama upaya apapun yang Anda lakukan bisa menyempitkan pilihan-pilihan customer, sehingga mengarah kepada produknya Anda, jasanya Anda, brand Anda, berarti efektif marketing Anda. Gitu. Mengerucutkan, narrowing customer choices, itulah esensi marketing. Sementara esensi service adalah delivering value dan memberikan pengalaman terbaik. Udah, gitu. Jadi tergantung definisinya. Jadi dikit lagi. Silakan. Berarti tantangannya kalau menurut saya adalah tantangan pertama adalah bagaimana si organisasi tadi mendefinisikan kalau gitu apa manfaat yang saya berikan yang akan membuat saya unggul, kompetitif dan membuat saya unik di industri saya. Sudah itu, bagaimana saya mendelivernya sedemikian rupa sehingga membuat saya unggul sekali lagi dan unik. Kalau kita punya itu, dapat itu dan seluruh perusahaan paham itu, kita sesuaikan teknologi yang kita miliki, proses yang kita miliki, produk-produk yang kita kembangkan dan seterusnya ke arah situ, mestinya sih di ujungnya akan ada customer yang loyal. Iya, sepakat. Kalau begitu kita bisa sama-sama sepakati bahwa bicara tentang antara marketing dan service, dua-duanya pasti ada irisan gitu kan ya, terlepas. Versi saya ya. Yes. Kalau versi Pak Indra beda. Iya, terlepas memang menurut Pak Indra memang ternyata service adalah payung dari marketing ya. Tentu saja irisan meskipun akhirnya kemudian porsi service-nya lebih bigger than marketing. Tapi kita bisa sepakati bahwa dalam setiap tahapan bisnis, entah itu kita mau marketing gitu ya, dan di bawahnya ada branding, ya positioning, dan kemudian ketika upaya-upaya selling, service bisa menjadi semacam nafas untuk kemudian bagaimana upaya. Jiwanya malahan. Iya. Jadi jiwanya. Soul-nya gitu kan ya. Untuk bisa meyakinkan customer akhirnya yes saya pilih brand ini instead of brand lain karena dia meet dengan my needs dan juga expectation, bahkan even exceed my expectation, dan kemudian juga deliver experience-nya juga bahkan ke top notch tadi seperti yang Pak Tony bilang ya. Bahkan branding tadi itu harus bisa menimbulkan perasaan bahwa kalau saya beli brand ini, produk-produk dengan brand ini, saya akan mendapatkan manfaat yang terbaik yang bisa saya beli, dan saya akan mendapatkan pengalaman-pengalaman terbaik walaupun ada masalah. Kira-kira itu banyak sekali perusahaan-perusahaan penerbangan misalnya yang mengutamakan service dan seterusnya. Customer datang ya dia tahu flight bisa delay, koper tetap bisa hilang tergantung airportnya jadi mungkin ya, tapi dia juga tahu bahwa kalau itu terjadi, si perusahaan penerbangan ini akan melakukan yang terbaik bagi dia, bagi si customer tadi. Jadi itulah intinya, tetap mesti balik lagi ke memberikan yang terbaik, pengalaman manfaat terbaik dan pengalaman terbaik. Jadi yang pertama mesti dikerjakan adalah merancang, mendefinisikan apa itu pengalaman yang terbaik yang kita bisa dan manfaat yang terbaik yang kita bisa jual ke pasar. Oh, by the way, saya penasaran, saya sama Pak Indra berbeda nih. Saya ambil yang pilihan keempat, irisan. Pak Indra pilihan kedua, service itu payungnya marketing. Saya penasaran dengan pilihannya Pak Iqbal ini. Satu, dua, tiga udah coret kan? Satu, dua, atau empat? Indahnya perbedaan. Saya pikir ini seperti quote film ya, agree to disagree ya, karena memang kita bicara tentang POV ya, dan saya juga kalau saya pribadi ya Pak Tony, since you ask, jadi saya memang akan mirip seperti yang Pak Indra sampaikan, karena memang service itu tadi saya bilang ya, even kemudian tadi kalau saya bilang tadi menjadi nafas ya, saya pikir tadi kata Pak Indra bahkan kemudian lebih menjiwa, menjadi soul gitu, karena memang di setiap tahapan kita berbisnis, dan which is kalau kita bicara bisnis dengan customer kan, ada service di situ gitu kan ya, ada ruang yang bisa memungkinkan service bisa menguatkan ketika kita akan mengupayakan marketing untuk kemudian aktivitas marketing bisa optimal. Service akan kemudian membantu mendongkrak marketingnya. Selama ada customer di situ mesti ada service. Exactly.
Sepakat. Oh, jadi pilihannya keempat ya. Nah, kembali lagi kan tadi kita sorry, pilihannya kedua ya. Iya, kedua dengan Ini catatan kalau demokrasi saya udah kalah ini. 2-1 udah iya kalah. ya, menarik karena memang pada akhirnya tadi kan ya kita berangkat dari topik ini berangkat dari apa yang disampaikan oleh Pak Peter Drucker gitu kan ya the purpose. Sama ini sih di media sosial saya juga sering melihat orang tuh saling komen tapi sebetulnya salah gitu. Jadi takutnya salah persepsi, salah paham, nanti akhirnya persepsi masyarakat juga salah gitu. Betul. Karena pada akhirnya kita bicara tentang kenapa akhirnya service, saya bilang tadi saya sempat berucap bahwa service ini nanti akan relevan di berbagai macam tahapan bisnis karena ya menurut saya pribadi ya nanti bisa jadi topik baru nih yang bisa kita diskusikan. Loyalitas ini menurut Iqbal ya secara pribadi loyalitas di era zaman now itu memang sesuatu yang memang agak-agak nisbi ya, relatif karena loyalitas zaman dulu memang ketika saya loyal dengan satu merek handphone, saya akan pakai handphone itu sampai berulang kali dan saya akan mungkin membeli ketika kemudian handphone itu mungkin mengeluarkan seri terbaru. Tapi sekarang nggak kayak gitu. Karena Itu menarik, itu istilahnya brand loyalty. Yes. Jadi apapun produknya, apapun pengalamannya, selama itu brandnya saya akan loyal. Iya. Itu memang sudah mulai nggak bisa dipegang lagi secara menyeluruh, walaupun tetap masih ada. Saya pakai istilah baru, experience loyalty. Jadi siapapun juga, brand manapun juga yang bisa memberikan experience yang saya cari, saya akan loyal sama experience-nya. Jadi bukan pada brandnya. Jadi yang pertama dilihat dia bisa memberikan pengalaman ini apa enggak. Kalau bisa, baru dia lihat brandnya apa ya. Dia akan cari brand yang terbaik dari situ. Sepakat. Jadi sekarang bukan loyalitas harga mati, tapi siapa yang bisa memberikan experience dan value terbaik buat saya sesuai dengan berapa yang saya keluarkan dan saya akan compare gitu ya experience antara satu experience dengan experience lain dan ternyata ketika kemudian brand yang baru experience-nya nggak segitu-gitu ya mungkin saya kembali ke selera asal gitu kan ya. Berarti dituntut bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa konsisten. Karena kalau dia nggak konsisten, dia pernah bagus. Dia pernah dipersepsikan memberikan experience yang diharapkan oleh customer. Tapi di kesempatan berikutnya untuk customer yang lain, dia nggak sebagus yang sebelumnya. Itu bisa ditinggalkan. Dia yang paling tepat waktu. Ya, seterusnya dia paling tepat waktu. Idealnya begitu. Harapan customer begitu. Oke, dan even apa yang barusan kita diskusikan semakin menguatkan apa yang Pak Peter sampaikan gitu ya. Keep a customer gitu. Mempertahankannya itu. Lebih murah loh. Iya, ya. Bahkan mungkin upaya marketingnya nggak start dari zero lagi, tinggal kemudian melanjutkan apa yang sudah ada, estafetnya seperti apa, dan juga ini bisa mengantisipasi kemungkinan terjadi churn kan, karena churn ini kan di era digital, apalagi kalau kita bicara sosmed, kayaknya kalau kita punya akun sosmed tiap hari kita dibombardir dengan brand ini, ya siapa yang bisa bikin iklan paling bagus gitu ya, kayak bikin boleh juga nih, kayaknya seru nih, kayak menarik nih, dan namanya orang zaman now ya icip-icip gitu kan, apalagi kalau kita bicara icip-icip kan diiringi dengan harga-harga promo yang menarik ya. Nah disitulah kemudian churn bisa aja terjadi, tapi again ya seperti yang Pak Tony tadi sampaikan, ketika kita konsisten dan kita yakin experience tadi yang sampaikan Pak Indra juga kemudian sebagus itu, customer juga pasti akan fair kok, dia akan melihat kok bahwa ya experience yang sebelumnya mungkin yang the best dan mungkin dia kembali ke yang selera asal tadi saya bilang ya. Selera asal yang memang dipersepsikan bagus gitu. Yes. Saya juga tadi ingin menambahkan juga tadi Pak Indra mengatakan itu mempertahankan customer itu lebih murah loh. Iya. Daripada mendapatkan customer baru. Betul. Nah ini bukan hanya sekedar feeling atau pendapat ya atau pengalaman nyata. Ini survei. Research yang Ya. Jadi ada banyak survei memang yang meneliti perbandingan biaya, effort, waktu, energi, uang untuk mendapatkan satu kepala customer baru dengan biaya untuk memelihara satu customer baru. Dan semua studi-studi tadi dipelajari oleh Harvard dan Harvard membuat rangkuman. Kesimpulannya memang betul. Biaya memelihara customer itu memang lebih murah daripada biaya mendapatkan customer baru. Nah, biaya mendapatkan satu kepala customer baru ternyata menurut hitung-hitungannya Harvard Business Review, yang mempelajari macam-macam studi itu, hitung-hitungannya adalah untuk mendapatkan satu kepala customer baru itu biayanya 5 sampai 25 kali lebih mahal daripada memelihara satu kepala customer. Jadi kasarnya nih, kalau kita mau pakai dikotomi ya, daripada saya 1 jam cari customer baru, mendingan 1 jam menyenangkan, memuaskan customer yang sudah ada. Itu jauh lebih murah dan efeknya jauh lebih besar. 5 sampai 25 kali lebih mahal untuk mendapatkan satu customer baru.
Oke. Ya, betapa mahalnya biaya branding, promotion, marketing, ngasih diskon. Iya. Lebih murah dan lebih langgeng untuk memelihara customer yang sudah ada. Itu ilmiah tuh. Kembali lagi nih, saya jadi mau kembali ke pertanyaan basic dan mungkin Pak Tony akan mengubah opininya nih. Karena tadi kan bicara tentang bagaimana membuat, kan kalau memang kita udah bicara tentang customer loyalty, maka akan lebih murah ya. Bahkan mungkin near zero gitu ya, karena customer sudah bertaut, mungkin dia udah engage sama kita, whatever we say, mungkin dia akan kemudian cenderung untuk percaya instead of merek baru dan seterusnya. Bukankah ini juga upaya-upaya service Pak Tony? Jadi Pak Tony masih yakin nggak nomor 4 yang paling benar? Itu retorik gitu. Saya tetap Halus mainnya ya. saya tetap berpegang nomor 4. Karena konsekuensi dari saya mengatakan marketing sama service itu ada irisannya, berarti ada upaya-upaya action-action yang pure marketing tapi bukan service. I see. Demikian pula sebaliknya, ada upaya-upaya yang pure service tapi bukan marketing. Contoh. Upaya mengembangkan desain suatu produk. Desain dari showroom. Iya. Ya. Itu bukan service. Tapi ketika itu sudah dieksekusi, dia menjadi service experience buat customer. Tapi upaya ketika dia merancang, kita kembangkan produk dengan spek seperti ini, gitu kan. Atau upaya dia menetapkan harga. Upaya dia untuk, nanti kita untuk promosinya siapa nih, kita di endorse sama siapa nih, gitu. Nah, itu mungkin upaya-upaya yang buat saya ya, itu pure marketing. Belum ada di situ pengalaman yang mempengaruhi kepuasan atau kekecewaan dari si customer. Ya, memilih talent, ya, bikin konsep iklan, menentukan level harga, menentukan desain, warna. Itu buat saya itu pure marketing. Ya. Tapi ada upaya marketing yang juga service, seperti tadi saya ilustrasikan ya, seorang salesperson yang melayani seorang calon konsumen. Ada juga upaya-upaya pure service yang mungkin nggak ada marketingnya. Ya, nggak ada marketingnya. Tahapannya sesudah transaksi selesai dan kemudian maintain-nya ya. Ya, contoh misalnya ada seseorang komplain, kemudian kita, Pak Iqbal, kami mohon maaf atas permasalahan ini. Tentu kami ingin segera membantu menyelesaikannya. By the way, boleh Pak bisa minta tolong ceritakan kronologi masalahnya. Nah, buat saya itu pure service. Tapi dibilang ada marketingnya, kalau buat saya sih enggak gitu ya. Nah, jadi saya tetap melihat ada yang pure marketing, ada yang pure service, ada yang irisan dari keduanya. Jadi masih nomor 4 sih kalau saya. Iya. Walaupun tadi kalah voting ya. Kayaknya kita harus ada opsi 5 deh ya. Apa itu? Ya, opsi 5 itu payung besar adalah bisnis ya. Di dalamnya ada service dan juga marketing. Ya, yang penting apapun juga ya, konsep yang kita pegang. Saya akan balik ke kata-kata saya yang pertama tadi. We do this to create loyal customers. Yes, agree. Kalau ditanya lagi, why loyal customer? Ya, ini cerita yang sudah klasik sekali berulang-ulang. Customer yang loyal itu cenderung beli lagi. Yes. Di situ terbuka peluang kita untuk melakukan cross sell atau upsell. Jadi itu saja sudah bisa ada nilai dolarnya di situ. Yang kedua, dia akan menjadi referral bagi lingkungannya. Belinya di sana tuh, atau beli tiketnya di sana tuh, dan seterusnya. Itu juga bisa diterjemahkan menjadi dollar sign juga. Yang ketiga, pada saat ada masalah yang kita nggak tahu mungkin, si customer loyal ini akan menjadi pembela kita. Dia bilang, enggak gitu, lo salah ngerti lo, dan seterusnya. Ini juga bisa diterjemahkan ke dalam bentuk dollar sign. Jadi itu yang saya maksud bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan customer yang loyalty. Kenapa? Karena customer yang loyal itu adalah customer yang profitable, yang memiliki 3 ciri tadi. Kira-kira. Mau dipayungin, mau diirisin, nggak masalah. Ini upaya kita untuk menyederhanakan diskusi ya, agar kemudian ada template-nya ya. Pada akhirnya memang ya kita sepakat bahwa apapun keterkaitannya memang pasti terkait gitu ya, upaya marketing dan service, hanya saja sebesar apa porsinya dan juga momentum ya, irisannya muncul kapan, kita sama-sama sepakat bahwa ini sama-sama bisa digunakan dan juga sama-sama berkontribusi dalam bisnis kita. Oleh karena itu, rekan service ya, diskusi kita ini memang luar biasa ya, dan
Saya nantikan rekan service bisa berkontribusi nanti di channel YouTube kita. Silakan kirimkan komentar Anda, pertanyaan Anda di kolom komentar. Dengan senang hati nanti kami juga bisa ikut membahas topik-topik yang barangkali rekan service bisa tanyakan atau juga mungkin disampaikan. Oke, kita jumpa lagi di podcast Squad di seri berikutnya. Terima kasih dan tetap semangat.